Desa Sekau, Kecamatan Jerawalu, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Di balik pesona angka kalau di sekarang ini yang jadi kendalanya itu masalah air. Enggak punya parit, enggak punya danau, cuma mengharapkan air hujan. Kalau hujannya bagus, alhamdulillah kita punya tanaman itu lumayan. Kemudian 50%-nya itu air asin. Jadinya di bumi ini lebih banyak air asin daripada air tawar. Air asin atau air lautan itu bisa kita konsumsi atau tidak? Tidak bisa. Yang bisa kita minum atau yang bisa kita pakai itu air tawar. Contoh dari air tawar itu yang mana? Air galon, apa lagi? Selanjutnya, kira-kira apa yang akan kita pelajari hari ini? Tentang air. Kemudian tujuan kita belajar pada hari ini adalah supaya anak-anak bisa mengetahui bagaimana proses siklus air. Kemudian supaya anak-anak bisa mengetahui manfaat air, kemudian cara menghemat air, supaya untuk belajar ilmu. Oke, di video kali ini kita akan belajar siklus air, yaitu materi. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut tentang air, Ibu ingin bertanya, apakah air itu bisa habis? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa habis? Ada siklus. Nah, benar. Dan di kelas 5. Kenapa air itu tidak bisa habis? Nah, adapun tujuan pembelajaran kita atau pembahasan materi kali ini, yaitu yang pertama, kita akan belajar tentang manfaat air. Kemudian kita akan belajar tentang bagaimana proses terjadinya siklus air. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar tentang kegiatan manusia yang mempengaruhi siklus air. Dan yang keempat, kita akan belajar tentang bagaimana cara menghemat air, anak-anak. Nah, anak-anak, seperti yang kita ketahui bahwasanya air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup di bumi ini. Tanpa adanya air, manusia, hewan, Yang ketiga, mandi. Selanjutnya, apa lagi? Apa lagi? Cuci. Apa lagi? kemudian juga kita bisa gunakan untuk mandi. Nah, selain ketiga aktivitas ini,
Masih banyak sekali manfaat air bagi kehidupan manusia, anak-anak. Selain dimanfaatkan oleh manusia, air juga tentunya dimanfaatkan oleh hewan, yaitu bisa digunakan untuk membersihkan tubuhnya maupun digunakan untuk minum. Selain manusia dan hewan, air juga dimanfaatkan oleh tumbuhan loh. Nah, air digunakan untuk berfotosintesis oleh tumbuhan, anak-anak. Apakah ada yang masih ingat apa itu fotosintesis? Jadi, fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Jadi, ketika melakukan fotosintesis ini, tentu sangat memerlukan air, anak-anak. Kemudian, selain digunakan untuk berfotosintesis, ada juga beberapa jenis tumbuhan yang memerlukan air sebagai tempat hidupnya. Misalnya, itu ada teratai, eceng gondok, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu beberapa manfaat air bagi makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Oke anak-anak, itu tadi merupakan beberapa manfaat air. Oke, jadi setelah ada yang tahu mengapa air meskipun kita gunakan air. Ada yang disebut dengan tahap penguapan. Kemudian yang kedua itu ada tahap pembentukan awan. Dan yang ketiga ada tahap hujan. Dan berikut ini akan dijelaskan secara terperinci bagaimana proses terjadinya siklus air. Jadi silakan kalian simak dengan baik. Nah, di dalam proses terjadinya siklus air, pertama-tama yaitu air yang berada di bumi, baik air yang ada di sungai, air yang ada di danau, maupun air yang ada di laut, akan mengalami penguapan apabila terkena sinar matahari. Dan proses ini disebut dengan proses evaporasi, yaitu penguapan air yang terjadi akibat terkena sinar matahari. Nah, kemudian tidak hanya air yang ada di danau, air yang ada di sungai, dan air yang ada di laut saja yang menguap, tetapi air yang ada di tumbuhan juga akan menguap apabila terkena sinar matahari. Jadi, penguapan air yang ada di tumbuhan akibat terkena sinar matahari ini disebut dengan proses transpirasi. Proses transpirasi yang berasal dari penguapan air tumbuhan. Tadi yang dari air laut, air sungai, kemudian air danau menguap ke udara namanya evaporasi. Kemudian selanjutnya, uap air dari hasil proses evaporasi dan transpirasi kemudian naik ke atmosfer. Uap air akan terus naik ke tempat tinggi yang dingin dan mengalami proses penurunan yang kita kenal dengan istilah kondensasi. Kondensasi ini menyebabkan uap air berubah wujud menjadi butiran-butiran air yang kita sebut dengan hujan. Tidak hanya dalam bentuk hujan saja, tetapi bisa juga dalam bentuk salju. Turunnya titik-titik air ini kita kenal dengan istilah presipitasi. Presipitasi ini merupakan peristiwa jatuhnya butiran-butiran air dari awan. Kondensasi dari uap airnya ke udara, kemudian berubah menjadi apa ini? Awan. Setelah ini kondensasi. Kemudian awannya terlalu berat, terlalu banyak air di awannya, kemudian jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Namanya presipitasi. Jadi, seperti yang Putri disampaikan tadi, bahwa presipitasi dapat berupa hujan, es, dan juga salju. Nah, anak-anak, selanjutnya, sebagian air dari hasil presipitasi ini nantinya akan kembali ke permukaan bumi seperti sungai, laut, danau, dan lain sebagainya. Butiran-butiran air ini akan diserap oleh tanah, kemudian akan dialirkan kembali ke sungai, danau, ataupun laut. Jadi proses penyiraman ini kita sebut dengan istilah infiltrasi. Jadi infiltrasi itu merupakan menyiramnya butiran air ke lapisan
bersama. Nah, jadi itulah maksudnya perputaran air yang berlangsung secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer kemudian kembali ke bumi. Maka dari itu, meskipun air kita gunakan secara terus-menerus, namun keberadaannya tidak pernah habis lama karena terjadinya proses siklus air. Oke, jadi itu Nah, sekarang kita coba ulangi. Proses yang pertama kali terjadi pada siklus air apa namanya? Air yang ada di laut menguap ke udara. Apa namanya? Evaporasi. Kemudian yang berasal dari tumbuhan, air yang ada di tumbuhan menguap ke udara. Apa namanya? Respirasi. Kemudian setelah penguapan, air itu berubah menjadi awan. Apa namanya prosesnya? Kondensasi. Kemudian setelah berubah menjadi awan, terjadinya hujan. Apa namanya? Kemudian setelah airnya turun ke bumi, kemudian air masuk ke dalam tanah. Apa namanya? Filtrasi. Nah, di dalam tanah itu kembali lagi ke laut, ke danau, ke sungai. Itu namanya siklus air. Terjadinya secara terus-menerus sehingga air itu tidak akan habis. Nah, selanjutnya supaya anak-anak bisa lebih mudah mengingat siklus air itu seperti apa, kita akan Air tidak pernah habis, padahal selalu kita gunakan. Itu semua karena air ada siklusnya. Coba seperti apa prosesnya? Sungai laut menguap evaporasi, dari pohon menguap respirasi, kumpul menjadi awan, itulah kondensasi. Hujan turun itu presipitassi, air masuk ke tanah infiltrasi. ulang yang keempat. Kenapa air tidak pernah habis, padahal selalu kita gunakan. Itu semua karena air ada siklusnya. Coba seperti apakah prosesnya? Sungai laut menguap evaporasi, dari pohon menguap transpirasi, kumpul menjadi awan, itulah kondensasi. Hujan turun itu presipitasi, air masuk ke tanah infiltrasi. Kumpul menjadi awan, itulah kondensasi. Hujan turun itu presipitasi, air masuk ke tanah infiltrasi. Kalau begitu, karena anak-anak sudah mengingat, selanjutnya kita akan kerja kelompok. Kerja kelompoknya ini, ibu guru akan memberikan anak-anak pilihan akan mengerjakan maunya yang seperti apa. Ada yang berbentuk diorama. Diorama itu seperti ini. Tugasnya akan berbentuk diorama. Kemudian yang kedua dalam bentuk gambar cerita. Kemudian yang ketiga dalam bentuk peta pikiran. Nah, dioramanya itu diorama siklus air. Dioramanya itu seperti ini. Ini contohnya. Seperti ini contoh dari dioramanya. Kemudian hari ini. Kemudian tugas yang kedua, pilihan tugas yang kedua dalam bentuk peta pikiran. Seperti
Kemudian yang contoh dari tugas yang ketiga, dalam bentuk gambar cerita. Ceritanya bergambar yang akan menceritakan bagaimana proses terjadinya siklus air. Pilihan yang pertama, diorama dari siklus air. Kemudian yang kedua, peta pikiran bagaimana terjadinya siklus air. Kemudian yang ketiga, gambar cerita. Diskusikan dengan anggota kelompoknya. Kemudian kelompok 2, diorama. Kemudian kelompok 3, kelompok ini diorama. Kemudian kelompok 4 mau membuat yang mana? Yang ini. Mengapa air tidak pernah habis? Padahal selalu kita gunakan. Itu semua karena air ada siklusnya. Coba seperti apakah prosesnya? Sungai laut menguap evaporasi. Dari pohon menguap transpirasi. Kumpul menjadi awan, itulah kondensasi. Hujan turun itu presipitasi. Air masuk ke tanah infiltrasi. Mengapa air tidak pernah habis? Padahal selalu kita gunakan. Itu semua karena air ada siklusnya. Coba seperti apakah prosesnya? Sungai laut menguap evaporasi. Dari pohon menguap transpirasi. Kumpul menjadi awan, itulah kondensasi. Hujan turun itu presipitasi. Air masuk ke tanah infiltrasi. Mengapa air tidak pernah habis? Padahal selalu kita gunakan. Itu semua karena air ada siklusnya. Coba seperti apakah prosesnya? Sungai laut menguap evaporasi. Dari pohon menguap transpirasi. Kumpul menjadi awan, itulah kondensasi. Hujan turun itu presipitasi. Air masuk ke tanah infiltrasi. Mengapa air tidak pernah habis? Padahal selalu kita gunakan. Itu semua karena air ada siklusnya. Coba seperti apakah prosesnya? Sungai laut menguap evaporasi. Dari pohon menguap transpirasi. Kumpul menjadi awan, itulah kondensasi. Hujan turun itu presipitasi. Air masuk ke tanah infiltrasi. Apa namanya? Kemudian air turun ke bawah. Apa namanya? Ada 4 proses. Jadi Bu Guru akan membagikan 4 lembar kertas. Di dalam kertas ini tulis apa nama proses yang terjadi. Kemudian tempelkan ke depan. Ke kertas masing-masing kelompok 1, 2, 3, 4. Jangan sampai keluar. Tulis. Kemudian setelah ditulis, tempelkan ke depan. Diskusikan dengan kelompoknya. Peristiwa yang pertama itu apa? Peristiwa yang kedua itu apa? Kemudian peristiwa ketiga itu apa? Dan yang terakhir keempat itu apa? Ada 4 peristiwa yang ada di siklus air. Evaporasi.
Kemudian kalau sudah selesai, tempelkan ke depan di bagian yang mana yang dan mana sih? Tempel di kelompok masing-masing.